Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atarik Nazar Serial dari Universitas Mulia Balikpapan, jurusan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang geografis peta Balikpapan pada sektor kesehatan dan apa sih efek yang berdampak pada masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskannya melalui peta GIS. Kita buka dulu. Lalu kita buat project baru. Setelah itu kita memilih OpenStreetMap. Lalu kita cari di mana letak Balikpapan. Oke, sudah ketemu ya. Jadi untuk mempermudah menjelaskannya, mungkin saya akan membaginya dulu ya dari beberapa daerah. Jadi saya sudah membuat data poligonnya. Cara menginputnya ada di layar. Kemudian kalian pilih add layer, lalu add vector. Kemudian pada bagian ini kalian pilih ini titik 3. Setelah itu kalian masukkan file SAP-nya. Lalu add. Nah, di sini sudah terlihat berwarna ya pada petanya. Untuk melihat keterangannya, kalian klik kanan saja pada bagian layar layar ini tadi. Lalu kalian show label. Nah, di sini dia terbaginya menurut angka. Jadi untuk merubahnya, kalian klik kanan lagi, lalu ke properties, kemudian label. Nah, ini kalian ubah menjadi daerah. Nah, jadi seperti ini. Oke, untuk lebih pastinya, saya membutuhkan datanya dulu ya. Data resminya dari data kepadatan penduduk. Nah, ini dia. Jadi saya ingin membuat data spasial dengan merubah sedikit warnanya untuk menjelaskan daerah mana saja yang memiliki kriteria kepadatan penduduk sangat tinggi dan tinggi saja. Jadi seperti ini caranya. Kalian ke properties lagi. Untuk value ini, label tadi kalian ubah menjadi nomor. Lalu kalian upload. Nah, pada proses ini mungkin saya akan sedikit mempercepatnya ya, karena ini mungkin memakan waktu yang sangat lama. Saya hanya memberi salah satu contoh aja untuk kalian bisa melakukan ke simbologi, terus pada bagian ini kalian ubah menjadi categorize, lalu value-nya kalian ubah menjadi nomor. Setelah itu kalian classify. Nah, di sini kan terlihat nih warnanya berbeda-beda. Jadi saya akan mencoba untuk menyamakan warnanya menjadi sama seperti di sini. Agak terlihat sama. Oke, saya mencoba untuk mengeditnya sebentar. Oke, jadi sudah selesai ya. Gambarnya sudah lumayan sesuai lah ya, walaupun tidak terlalu mirip. Jadi di sini memiliki penjelasan bahwa total penduduk di bagian Balikpapan Utara itu ada 18.000, maaf 185.972.
Kemudian di Balikpapan Barat ada 97.437 dan Balikpapan Timur ada 101.636. Kemudian di Balikpapan Selatan ada 15.600, 156.949. Lalu di Balikpapan Tengah ada 106.136 dan yang terakhir di Balikpapan Kota ada 85.266 penduduk. Oke. Jadi pada bagian label ini kalian bisa mengubahnya menjadi jumlah penduduk. Nah, jadi ini adalah jumlah penduduk di tiap-tiap daerah yang berada di data Dukcapil tadi. Oke, selanjutnya eh, saya akan mengembalikannya lagi menjadi daerah. Nah, pada peta ini kan masih kosong. Eh, Selanjutnya saya ingin menambahkan beberapa sektor kesehatan pada tiap-tiap wilayah. Caranya itu saya melakukannya mengambil data dari My Google Maps. Bukan dari sini. Sebenarnya jika ingin kalian menambahkan data secara mandiri bisa saja ya. Tetapi saya menggunakan ini karena agar lebih akurat saja. Jadi caranya itu kalian bisa buat peta baru. Nah, pada bagian sini kalian cari lagi daerah Balikpapan. Lalu tinggal kalian ketikkan saja apa yang ingin kalian cari. Di sana tadi kalian ingin mencari bagian kesehatan itu misalnya rumah sakit ya. Kalian ketikkan saja rumah sakit di Balikpapan. Nah, nanti akan muncul tanda-tanda hijau seperti ini. Lalu tinggal kalian tambahkan saja. Kemudian lapisannya kalian beri judul di agar ketika kalian mengekspor nanti datanya tidak tertukar. Jadi saya akan menambahkan beberapa data lagi ya. Mungkin saya akan mempercepatnya sekali lagi. Baik, jadi ini tadi saya sudah menambahkan beberapa puskesmas, lalu klinik dan rumah sakit ya tadi. Nah, kemudian gimana cara untuk mengekspornya ke dalam QGIS? Kalian tinggal klik menu ini, terus kalian ekspor ke KML atau KMZ, lalu kalian pilih. Tadi saya ingin mengambil data ini, misalnya klinik Balikpapan. Kemudian kalian download. Selanjutnya saya akan mengambil data dari Puskesmas Balikpapan. Setelah itu, kalian dapat kembali ke GIS tadi. Nah, di sini untuk mengekspor file yang tadi kalian download, kalian bisa menambahkannya pada bagian ini, menu KML. Kemudian kalian pilih ini, titik tiga, lalu ini. Pilih file yang tadi kalian download. Lalu open, terus run. Nah, pada peta ini kan masih bagian titik-titik nih.
Untuk mempermudahnya, kalian bisa show label lagi, mengetahui nama-nama kliniknya. Kemudian layarnya bisa kalian ubah namanya menjadi pada oh iya. Nah, untuk stylenya, kalian bisa mengubahnya di sini. Untuk klinik, saya menggunakan simbol ini. Lalu apply, lalu oke saja. Selanjutnya, saya akan menambahkan eh, sebuah file lagi, yaitu puskesmas. Lakukan cara yang sama. Kemudian kita show label lagi, agar kita bisa membedakannya. Lalu kita ubah lagi stylenya. Jadi ini. Oke. Lalu untuk menambahkan file import yang misalnya kalian buat mandiri tadi, kalian bisa menambahkan dengan cara seperti ini, layer, add layer, kemudian add vector. Lalu kemudian pilih ini. Jadi di sini saya sudah pernah membuat file rumah sakit ya, titik pointingnya. Jadi kita tinggal menginputnya saja. Dan di open, lalu add, kemudian show label. Nah ini dia. Kemudian kita ubah lagi stylenya. Saya menggunakan saya lebih pilih simbol rumah sakit. Nah ini saya gunakan ini saja. Oke, jika kalian melihatnya terlalu tertumpuk, kalian bisa mematikannya dari sini untuk melihat data mana yang ingin kalian lihat. Nah, jadi untuk sektor kesehatan pada rumah sakit itu lebih banyaknya terlihat di daerah Balikpapan bagian ini ya, bagian selatan, bagian kota. Sangat jarang sekali ada rumah sakit di daerah Balikpapan Barat, bahkan di Balikpapan Timur. Jadi yang ada itu hanya klinik dan puskesmas. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di daerah Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat ini, saya rasa agak kesulitan ya untuk mengakses apabila ada salah satu warga yang mengalami sakit parah dan harus dirujuk rumah sakit karena klinik dan puskesmas itu dapat menanganinya. Ini belum saya rubah ya namanya. Jadi misalnya ada orang sakit parah dua daerah tersebut, apakah memungkinkan untuk mengakses ke rumah sakit dalam waktu singkat? Jadi mungkin menurut saya harusnya rumah sakit ini diperluas lagi ya untuk daerah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Karena untuk melihat kepadatan penduduknya juga kedua daerah tersebut memiliki angka jumlah penduduk yang lumayan tinggi.
Eh, nah, ini tadi. Saya juga kurang mengerti ya kenapa pada daerah Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat ini tidak memiliki rumah sakit. Apa mungkin dari geografisnya yang kurang memadai atau mungkin dari SDM-nya kurang memadai sehingga lebih banyak rumah sakit yang berada di daerah kota dan di daerah Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah. Mohon maaf, bukan Selatan. Jadi seperti itu ya geografis pada daerah kesehatan, pada sektor kesehatan di daerah Balikpapan menurut saya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana data ini bisa diimport ke Mango Map. Jadi Mango Map itu adalah sebuah peta digital yang dapat kita buat sehingga orang-orang itu bisa melihat geografis untuk keadaan terupdate di daerah kita. Jadi kalian tinggal mencari saja Mango Map, kemudian pilih ini. Pada halaman ini, jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa membuat akunnya dulu ya. Karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya hanya sign saja. Kemudian pada bagian ini, kalian pilih Create New Map, lalu pilih Upload Dataset. Nah, pada di sini kalian bisa memasukkan dengan tipe extension KML, file geodatabase, raster, geotiff, spreadsheet, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menggunakan tipe data save file saja dengan ketentuan dia harus berjenis SHP, DBF, SHX, dan PRJ. Oke, saja kita input pilihan datanya. Misalnya di sini saya ingin memasukkan tadi ya, misalnya rumah sakit. Rumah sakit. Jadi kita tinggal mengikuti saja ketentuannya yaitu SHX, SHP, PRJ, dan DBF. Lalu open. Nah, jika ada tanda centang seperti ini, itu menandakan bahwa semua syaratnya terpenuhi. Lalu kita save saja, dan kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini kalian bisa mengubah stylenya sesuai yang kalian mau. Bisa dari default pengaturan dari Mango Maps-nya atau kalian ingin mengubahnya sendiri bisa. Di sini ada vector icon dan bitmap icons. Atau mungkin kalian merasa ingin menambahkan icon ke dalam Mango Map-nya, kalian bisa melakukannya di sini. Lalu upload icon. Untuk kali ini saya menggunakan logo rumah sakit saja. Kemudian size-nya saya beri 18. Lalu ukurannya, mohon maaf, warnanya saya ubah menjadi
warna misalnya oranye ya, lalu save saja. Nah, ini juga. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa layar ya ke dalam webnya ini. Jadi mungkin saya mempercepat videonya lagi. Baik. Jadi ini tadi ada beberapa data yang sudah saya input ke dalam web ya. Yaitu tadi ada data sekolah, kemudian ada data pasar, rumah sakit tadi, lalu ada restoran, pantai, masjid, mall di Balikpapan, Indomaret, dan hotel di Balikpapan. Kemudian jika kalian ingin mengubah style mapnya itu kalian bisa ke layar lagi, lalu pilih base map. Nah, di sini ada pilihan. Kalian bisa memilih yang mana. Jika kalian ingin melihatnya lebih nyata, kalian bisa memilih satelit dan hybrid. Untuk perbedaan kedua ini, untuk satelit ini dia hanya menampilkan wilayah geografisnya saja. Sedangkan yang hybrid dia menunjukkan nama jalan dan nama daerahnya juga. Jadi seperti ini contohnya untuk yang hybrid. Nah, jadi di sini dia terlihat nama jalannya, nama daerahnya. Jika kalian menggunakan base map yang hybrid. Oke, selanjutnya untuk map settingnya kalian bisa mengubah nama peta kalian. Misalnya saya mau jadi Balikpapan dengan nama saya. Klik. Kemudian deskripsinya saya ubah menjadi eh, contohnya import ke percobaan. Percobaan. Oke, selanjutnya untuk layoutnya tidak ada yang perlu diubah. Kemudian tool panelsnya juga sama, tidak ada yang dirubah. Lalu untuk map positionnya biasanya saya menggunakan current view. Kemudian navigationnya di off kan saja. Lalu di save. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada Mango Maps ini juga dia bisa mendapatkan beberapa fitur ya yang tersimpan pada di sini toolbox. Contohnya seperti eh, misalnya saya ingin menambahkan ini copyright, save. Nah, nanti akan muncul pada bagian sini. Jadi nanti misalnya kalian sudah membuat project pada peta Mango Map, terus kalian tidak ingin ada orang mengambilnya, kalian bisa mengaktifkan ini bagian pada copyrightnya. Kemudian kita coba menambahkan ini geolocation. Nah, ini dia lokasi. Jadi di sini terlihat ya eh, titik yang ingin kalian cari itu di mana. Misalnya kalian cari di sini, kalian aktifkan lagi. Lalu ada tools
scale bar atau skala di map biasanya digunakan untuk skala perbandingan ya antara map dengan jarak sebenarnya. Nah, ini dia. Ada di atas ini. Kemudian kita coba eh, fitur ini Google Street View-nya. Kita off-kan lagi. Maksud saya kita on-kan lagi. Nah, itu dia. Kita pilih daerah mana yang akan kita cari. Misalnya daerah Pasar Baru. Kita paskan dulu gambarnya pada bagian Pasar Baru. Lalu kita launch Street View. Nanti dia secara otomatis akan membuka tab baru untuk melihat Google Street View-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini daerah Pasar Baru ya. Oke, selanjutnya kalian bisa mengaktifkan map ini menjadi online ya. Pada bagian ini, kalian langsung klik saja agar menjadi online. Lalu kalian bisa mengatur untuk siapa saja yang dapat mengakses map kalian. Kalian bisa membuatnya menjadi publik, standalone, atau hidden. Mungkin juga sebagai password ya untuk protect. Jadi nggak sembarang orang bisa melihat peta kalian. Kemudian internal atau user group. Nah, untuk internal dan user group ini, kalian bisa membuatnya di sini. Kalian membuat grup dulu. Lalu kalian bagikan. Oke, untuk yang terakhir, di bagian share map ini, kalian bisa membagikan link Mango Map kalian ya pada orang yang ingin kalian bagikan. Jadi misalnya ini, saya copy, kemudian saya coba untuk membuat tab baru, atau mungkin jangan di akun Google saya yang ini ya, di satunya saja. Di sini, saya ingin coba membuka ini. Kita tunggu sebentar ya sampai loadingnya selesai berjalan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi secara otomatis dia akan mengarahkan ke link map kalian tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan atau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.